Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran hari ini tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Semoga kalian sehat-sehat semua dan harap kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Oke, mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pembelajaran tentang perkawinan dalam tradisi Katolik, sehingga kami sungguh memahami dan menghayatinya kelak. Doa ini kami sampaikan dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik yang terkasih, kita mulai dengan pelajaran kita tentang perkawinan. Baik adik-adik yang terkasih, perkawinan itu sesuatu yang sangat sakral dalam agama apapun, termasuk agama kita, agama Katolik. Dan karena perkawinan itu sangat sakral, maka setiap pasangan wajib menjaga keutuhan perkawinan. Sekali lagi, setiap pasangan wajib menjaga keutuhan perkawinan. Namun, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, kita sering mendengar atau menyaksikan begitu banyak pertikaian, permusuhan, pertengkaran antara pasangan suami istri yang menimbulkan keretakan hubungan antara mereka. Dan seperti yang kita lihat, tidak jarang relasi suami istri yang bersifat sangat personal atau sangat pribadi itu dibawa ke ranah publik. Kita lihat banyak contoh di televisi, di media sosial, di YouTube, di Facebook tentang para pesohor kita. Bisa saja dari kalangan artis, politisi, atau tokoh masyarakat yang dijadikan konsumsi publik dalam begitu tayangan infotainment di televisi atau media sosial digital yang berkembang dengan pesat pada saat ini. Dan pemberitaan seperti ini atau kasus-kasus seperti ini, kasus perkawinan, perceraian dengan berbagai latar belakang, itu dapat menciptakan suatu pandangan yang masif dalam masyarakat kita bahwa perceraian suami istri merupakan suatu hal yang lumrah atau suatu hal yang biasa-biasa saja dan bahkan dianggap sebagai satu budaya dalam kehidupan modern. Ini fakta yang kita lihat pada zaman ini. Perkawinan itu sendiri pada dasarnya itu merupakan suatu karir, bahkan merupakan suatu karir pokok. Dan karena perkawinan itu merupakan suatu karir pokok, oleh sebab itu perlu dipersiapkan dengan penuh kesungguhan. Tragedi zaman kita ini, ya kita kurang sadar bahwa perkawinan merupakan persekutuan pria wanita atas dasar cinta. Sekali lagi, atas dasar cinta. Perkawinan itu harus dilihat pula sebagai suatu panggilan, dan karena suatu panggilan, perkawinan itu adalah suatu tanda dari cinta Allah kepada manusia dan cinta Kristus kepada gerejanya. Kita tidak bisa menyangkal bahwa banyak perkawinan kandas di tengah jalan karena orang tidak menganggapnya sebagai suatu panggilan, sehingga mereka tidak dapat mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Salah satu persiapan ialah usaha untuk mengenal atau memahami arti dan makna perkawinan. Selanjutnya, tujuan serta sifat-sifat perkawinan.
sehingga seorang dapat menjalankan karir top dan panggilan ini dengan sadar dan tepat. Ya, dalam pelajaran ini kita akan melihat beberapa poin penting ini. Nah, dari sisi moral Kristen, perkawinan itu merupakan sakramen yang mempunyai satu sifat dasar yang tidak dapat diganggu-gugat. Apa itu? Yaitu kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan ini merupakan sikap dasar yang harus dihayati oleh pasangan yang telah menerima sakramen perkawinan. Kesetiaan itu mewujudkan dirinya dalam dua sifat, yaitu monogami dan tak dapat dicerai-beraikan. Nanti sebentar di bagian belakang kita akan melihat secara lebih mendalam tentang dua sifat ini, yaitu monogami dan tak terceraikan. Kesetiaan berarti bahwa suami istri hidup bagi partnernya. Suami hidup bagi istri dan istri hidup bagi suami. Selanjutnya mereka menyerahkan diri secara total hanya kepada pasangan masing-masing, selalu dan dalam segala situasi. Ya, kita mendengar dalam janji perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam sehat ataupun dalam sakit. Kesetiaan itu kemudian adalah hal yang sangat utama dalam kehidupan perkawinan Kristen. Ya, kita lihat ketidaksetiaan sejak awal sudah digolongkan oleh gereja sebagai dosa yang paling berat. Bahkan dosa ketidaksetiaan ini sama seperti dosa-dosa lain, misalnya pembunuhan dan penyembahan berhala. Karena ketidaksetiaan bukan hanya dosa besar terhadap teman hidup, tapi dosa besar terhadap panggilan luhur menjadi sakramen kepada teman hidup, kepada partner, kepada suami, kepada istri, dan bersama-sama kepada seluruh umat. Selanjutnya panggilan untuk memberi kesaksian tentang kesetiaan Kristus dan gereja itu tidak boleh suami istri atau pasangan itu terbalikkan. Ya, mereka harus saling setia lahir dan batin. Oke, adik-adik yang terkasih, untuk memperdalam pengetahuan kita, mari kita melihat arti dan makna perkawinan menurut berbagai pandangan berikut. Arti dan makna perkawinan yang pertama menurut peraturan perundang-undangan. Baik, yang pertama, kita di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama atau kerohanian. Sehingga soal perkawinan itu bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu di pasal 1, itu bunyinya seperti ini. Perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, membentuk keluarga yang bahagia erat hubungan dengan keturunan. Dan ini adalah tujuan dari perkawinan. Dan setelah mendapat keturunan, pemeliharaan terhadap anak-anak dan pendidikan anak ini otomatis menjadi hak dan kewajiban orang tua yang harus mereka lakukan dalam keseharian mereka. Baik, selanjutnya dalam pandangan tradisional. Ya, dalam masyarakat tradisional kita, perkawinan itu pada umumnya itu merupakan satu ikatan. Ya, merupakan satu ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan pasangan itu, tetapi juga mengikat kaum kerabat si laki-laki dan kaum kerabat
si wanita dalam satu hubungan tertentu. Ya, perkawinan tradisional ini umumnya merupakan suatu proses mulai dari saat lamaran, kemudian memberi mas kawin atau belis, kemudian peneguhan dalam perkawinan, dan seterusnya. Baik, selanjutnya. Oke, mari kita lihat arti dan makna perkawinan yang ketiga, secara yuridis atau secara hukum. Ya, dari segi hukum, perkawinan itu sering dipandang sebagai satu perjanjian. Ya, bagaimana maksudnya? Dengan perkawinan, seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup bersama, bukan hidup berpisah, satu di tempat A, satu di tempat B. Ya, sekali lagi, seorang pria dan seorang wanita saling berjanji untuk hidup bersama, dan perjanjian ini dibuat di masyarakat agama atau masyarakat negara yang menerima dan mengakui perkawinan itu sebagai sesuatu yang sah. Oke, mari kita lihat arti. Kemudian arti dan makna perkawinan yang berikut secara sosiologis. Baik, secara sosiologis, perkawinan itu merupakan satu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antara anggota. Ya, sebagai satu persekutuan hidup, ia merupakan suatu lingkungan hidup yang khas. Dan dalam lingkungan hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhan hidupnya sebagai manusia, baik itu sebagai bapak maupun sebagai ibu. Kemudian arti dan Oke adik-adik, mari kita lihat pandangan yang terakhir tentang makna dan arti perkawinan. Ya, pandangan terakhir ini kita lihat pandangan secara antropologis. Baik, dalam pandangan antropologis, perkawinan itu bisa dilihat sebagai suatu persekutuan cinta. Apa yang dimaksudkan dengan persekutuan cinta? Pada umumnya hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Selanjutnya, perkawinan yang sudah dimulai dengan cinta ada dan berkembang atas dasar cinta. Dan perlu diingat bahwa kemudian hari seluruh hidup antara suami istri, hidup bersama antara suami istri, itu seluruhnya didasarkan dan diresapi oleh cinta. Sekali lagi, seluruh kehidupan suami istri didasari dan diresapi oleh cinta. Oke, adik-adik yang terkasih, mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti pelajaran ini. Setelah kita melihat arti dan makna perkawinan dalam berbagai pandangan, mulai dari pandangan hukum sampai dengan yang terakhir secara antropologis, kita lihat yang berikut makna perkawinan menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Baik adik-adik yang terkasih, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca atau mendengarkan teks kitab suci dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur nyenyak, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu,
Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Selanjutnya mari kita lihat teks kitab suci yang kedua. Kita ambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 12. Teks yang sama kita bisa bandingkan dengan apa yang tertera dalam Injil Lukas bab 16 ayat 18. Mari kita mendengarkan teks yang kedua ini. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawaban Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Oke adik-adik, apa kalian masih semangat? Mari kita lanjutkan setelah kita mendengar atau membaca dua teks kitab suci. Mari kita lihat perkawinan menurut kitab hukum kanonik dari artikel 1055. Baik, perkawinan itu sebagai satu perjanjian. Ya, gagasan perkawinan sebagai perjanjian itu bersumber pada Konsili Vatikan II dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 48 yang pada gilirannya menimba aspirasi dari kitab suci. Perkawinan sebagai perjanjian menunjuk segi-segi simbolik dari hubungan antara Tuhan dan umatnya dalam perjanjian lama, yang bisa kita juga sebut hubungan antara Yahweh dan Israel, dan hubungan ini juga secara simbolik dinyatakan dalam perjanjian baru, yaitu hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Tetapi dalam perjanjian ingin diungkapkan pula dimensi personal dari hubungan suami istri yang mulai sangat ditekankan pada abad modern ini. Selanjutnya, perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita. Apa maksudnya? Kebersamaan seluruh hidup tidak hanya dilihat secara kuantitatif, lamanya waktu, tetapi juga secara kualitatif. Bagaimana suami istri sebagai partner dalam perkawinan membangun intensitas hubungan dalam perkawinan mereka. Kemudian kebersamaan seluruh hidup harus muncul utuh dalam segala aspeknya, apalagi kalau itu dikaitkan dengan cinta kasih. Kemudian yang berikut, perkawinan disebut sebagai sakramen. Ya.
Perkawinan sebagai sakramen merupakan unsur hakiki perkawinan antara dua orang yang sudah dibaptis. Perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada gereja. Selanjutnya, perkawinan menurut Konsili Vatikan kedua. Baik dalam Gaudium et Spes artikel 48 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan bagi Gereja Katolik tidak sekedar ikatan cinta mesra dan hidup bersama yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dilindungi oleh hukum-hukumnya. Ya, kita perlu juga melihat bahwa perkawinan menurut bentuknya merupakan satu lembaga dalam hidup kemasyarakatan. Oke, tanpa pengakuan sebagai lembaga, perkawinan semacam ini adalah hidup bersama yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang liar, atau dalam bahasa yang familiar yang seringkali kita dengar adalah kumpul kebo. Ya, perlu dilihat bahwa perkawinan menurut maksud dan intinya merupakan kesatuan hidup dari dua pribadi. Tidak ada perkawinan tanpa kebebasan yang ingin membangun kesatuan hidup itu. Ya, perkawinan terwujud dengan persetujuan antara seorang pria dan wanita yang diungkap secara bebas untuk membagi hidup satu sama lain. Persetujuan ini mesti dinyatakan secara publik, artinya di hadapan saksi-saksi yang resmi dan diakui dan menurut aturan yang berlaku dalam satu lingkungan. Baik, setelah kita melihat teks kitab suci dan hukum kanonik yang kita sudah lihat bersama, kita melihat yang berikut adalah tujuan perkawinan. Tujuan yang pertama itu adalah kesejahteraan lahir batin suami istri. Baik, tujuan perkawinan itu adalah untuk saling mensejahterakan suami dan istri secara bersama-sama, dan bukan hanya kesejahteraan satu orang saja atau satu pribadi saja dari satu pasangan. Karena terdapat bahaya bahwa ada pasangan yang diperalat untuk memperoleh kesejahteraan material. Ya, dalam kitab suci tadi kita sudah mendengar, tidaklah baik bahwa manusia itu sendiri saja. Kami hendak mengadakan seorang pendamping untuk menjadi teman hidupnya. Lalu Allah mengambil sebuah tulang rusuk Adam dan membentuknya menjadi seorang wanita. Maka pria akan meninggalkan ibu bapaknya untuk mengikat diri pada istrinya dan mereka akan menjadi satu jiwa raganya. Ya, kita bisa bandingkan ini dengan teks Kejadian bab 2 ayat 18-25. Dan di dalam kitab suci diajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah saling menjadikan baik dan sempurna, kemudian saling mensejahterakan, yaitu dengan mengamalkan cinta seluruh jiwa raga. Perkawinan itu adalah panggilan hidup bagi sebagian besar umat manusia untuk mengatasi batas-batas egoisme, untuk mengalihkan perhatian dari diri sendiri kepada sesama, dan untuk menerima tanggung jawab sosial, serta yang paling penting menomorduakan kepentingan sendiri demi kepentingan kekasih atau pasangan dan anak-anak mereka bersama. Seorang yang sungguh sangat egois sebenarnya tidak sanggup menikah. Ingat ini baik-baik, karena hakikat perkawinan itu adalah panggilan untuk hidup bersama. Baik, tujuan perkawinan selanjutnya itu adalah kesejahteraan lahir batin anak-anak sebagai buah dari perkawinan. Baik, selama berabad-abad gereja mengajar bahwa tujuan pokok perkawinan adalah melahirkan anak. Ya, kemudian pada abad ini menjelang Konsili Vatikan kedua, orang sudah mulai bertanya-tanya mengenai hakikat perkawinan itu. Ya, apabila tujuan utama perkawinan adalah anak, apakah ayah dan ibu hidup semata-mata untuk anak-anak?
Ya. Kemudian bagaimana kalau tujuan perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan itu tidak terpenuhi? Misalnya karena kedua pasangan itu mandul atau salah satunya mandul. Kita ya semua tahu bahwa gereja Katolik berpandangan walaupun pasangan itu tidak subur atau mandul, namun mereka tetaplah suami istri yang sah dan perkawinan mereka lengkap, penuh arti dan diberkati oleh Tuhan. Ya, dalam dokumen-dokumen sesudah Konsili Vatikan kedua, gereja tidak lagi terlalu mutlak mengatakan bahwa keturunan sebagai tujuan paling pokok dan utama. Ya, kalau sebelum Vatikan kedua, kelahiran anak sebagai tujuan perkawinan, tetapi ya pandangan ini berubah. Ya, bagaimana itu dijelaskan selanjutnya? Anak-anak menurut pandangan gereja adalah anugerah perkawinan yang paling utama dan sangat membantu kebahagiaan orang tua. Ya, dalam tanggung jawab mensejahterakan anak, terkadang pula kewajiban untuk mendidik. Terkandung pula kewajiban untuk mendidik anak-anak. Ya, karena telah memberikan kehidupan kepada anak-anak mereka, orang tua terikat kewajiban yang sangat berat untuk mendidik anak-anak mereka, dan karena itu mereka harus diakui sebagai pendidik pertama dan utama anak-anak mereka. Ya, dokumennya bisa dilihat. Ya, pendidikan anak menurut pendapat gereja harus mengarah pada pendidikan demi masa depan anak-anak. Anak-anak harus dididik sedemikian rupa sehingga setelah mereka dewasa, ya, mereka dapat mengikuti dengan penuh rasa tanggung jawab panggilan mereka, termasuk juga panggilan-panggilan khusus, dan memilih status hidup. Ya, apabila mereka memilih status pernikahan, semoga mereka dapat membangun keluarganya sendiri dalam situasi moral, sosial, dan ekonomi yang menguntungkan mereka. Ya, ini kita bisa lihat dalam Gaudium et Spes artikel 52a. Ya, baik. Pemenuhan tujuan perkawinan tidak pada lahirnya anak-anak. Ya, jangan sampai setelah dilahirkan anak terlantar, melainkan anak harus dilahirkan kembali dalam permandian dan pendidikan Kristiani. Ya, entah itu intelektual, moral, keagamaan, hidup sakramental, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, setelah kita melihat tujuan perkawinan, mari kita lihat sifat perkawinan. Ya, sifat perkawinan ini kita sudah singgung sedikit di bagian awal. Ada dua, yaitu monogami dan tak terceraikan. Baik, salah satu perwujudan dari kesetiaan Kristen dalam perkawinan itu adalah bahwa perkawinan yang bersifat monogami. Dalam perkawinan Kristen ditolak poligami dan poliandri. Ya, Anda tahu apa yang dimaksudkan dengan poligami dan poliandri. Ya, dalam perkawinan Kristen, suami mesti menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada istri. Ya, demikian pun sebaliknya, istri harus menyerahkan dirinya secara utuh kepada suami. Dan tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi lain lagi. Hanya satu sampai kematian atau maut memisahkan mereka. Dan ini ditegaskan secara nyata dalam Matius bab 19 ayat 15. Ya, Yesus tegaskan di sana bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, ini perintah Yesus sendiri, ya, tentang persatuan dan cinta yang sungguh menyeluruh dan tak terbagi dan sifatnya amat total. Ya, dalam perkawinan Kristen yang diserahkan bukan satu hak, bukan pula badan saja, juga bukan hanya tenaga dan waktu, melainkan seluruh pribadi demi menata masa depan bersama dalam keluarga tersebut. Oke adik-adik, setelah kita melihat tujuan perkawinan, mari kita lihat sifat perkawinan. Ya, sifat perkawinan ini kita sudah singgung sedikit di bagian awal. Ada dua, yaitu monogami dan tak terceraikan. Baik, salah satu perwujudan dari kesetiaan Kristen dalam perkawinan itu adalah bahwa perkawinan yang bersifat monogami. Dalam perkawinan Kristen ditolak poligami dan poliandri. Ya, Anda tahu apa yang dimaksudkan dengan poligami dan poliandri.
Ya, dalam perkawinan Kristen, suami mesti menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada istri. Ya, demikian pun sebaliknya, istri harus menyerahkan dirinya secara utuh kepada suami. Ya, dan tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi lain lagi. Hanya satu sampai kematian atau maut memisahkan mereka. Dan ini ditegaskan secara nyata dalam Matius bab 19 ayat 15. Ya, Yesus tegaskan di sana bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, ini perintah Yesus sendiri, ya, tentang persatuan dan cinta yang sungguh menyeluruh dan tak terbagi dan sifatnya amat total. Ya, dalam perkawinan Kristen yang diserahkan bukan satu hak, bukan pula badan saja, juga bukan hanya tenaga dan waktu, melainkan seluruh pribadi demi menata masa depan bersama dalam keluarga tersebut. Oke adik-adik, setelah kita melihat tujuan perkawinan, mari kita lihat sifat perkawinan. Ya, sifat perkawinan ini kita sudah singgung sedikit di bagian awal. Ada dua, yaitu monogami dan tak terceraikan. Baik, salah satu perwujudan dari kesetiaan Kristen dalam perkawinan itu adalah bahwa perkawinan yang bersifat monogami. Dalam perkawinan Kristen ditolak poligami dan poliandri. Ya, Anda tahu apa yang dimaksudkan dengan poligami dan poliandri. Ya, dalam perkawinan Kristen, suami mesti menyerahkan diri seutuh-utuhnya kepada istri. Ya, demikian pun sebaliknya, istri harus menyerahkan dirinya secara utuh kepada suami. Ya, dan tidak boleh terbagi kepada pribadi-pribadi lain lagi. Hanya satu sampai kematian atau maut memisahkan mereka. Dan ini ditegaskan secara nyata dalam Matius bab 19 ayat 15. Ya, Yesus tegaskan di sana bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, ini perintah Yesus sendiri, ya, tentang persatuan dan cinta yang sungguh menyeluruh dan tak terbagi dan sifatnya amat total. Ya, dalam perkawinan Kristen yang diserahkan bukan satu hak, bukan pula badan saja, juga bukan hanya tenaga dan waktu, melainkan baik. Sifat yang kedua adalah tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bukan saja monogami, tetapi juga tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang memisahkan keduanya. Ya, kita tidak bisa lagi menikah seorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai, menikah lagi, dan seterusnya. Dan ini ditegaskan dalam kitab suci. Ya, bisakah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau batas waktunya sudah dekat. Ya, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai diharapkan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi satu sakramen, satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun. Ya, dan Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami istri, ya, sampai maut memisahkan mereka, dan pernikahan mereka akan kokoh dan tak terceraikan. Baik, sifat yang kedua adalah tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bukan saja monogami, tetapi juga tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang memisahkan keduanya. Ya, kita tidak bisa lagi menikah seorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai, menikah lagi, dan seterusnya. Dan ini ditegaskan dalam kitab suci. Ya, bisakah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau batas waktunya sudah dekat. Ya, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai diharapkan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi satu sakramen, satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun. Ya, dan Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami istri,
sampai maut memisahkan mereka, dan pernikahan mereka akan kokoh dan tak terceraikan. Baik, sifat yang kedua adalah tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bukan saja monogami tetapi juga tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang memisahkan keduanya. Ya, kita tidak bisa lagi menikah seorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai, menikah lagi, dan seterusnya. Dan ini ditegaskan dalam kitab suci. Ya, bisakah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau batas waktunya sudah dekat. Ya, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai diharapkan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi satu sakramen, satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun. Ya, dan Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami istri sampai maut memisahkan mereka, dan pernikahan mereka akan kokoh dan tak terceraikan. Baik, sifat yang kedua adalah tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bukan saja monogami tetapi juga tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang memisahkan keduanya. Ya, kita tidak bisa lagi menikah seorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai, menikah lagi, dan seterusnya. Dan ini ditegaskan dalam kitab suci. Ya, bisakah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau batas waktunya sudah dekat. Ya, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai diharapkan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi satu sakramen, satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun. Ya, dan Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami istri sampai maut memisahkan mereka, dan pernikahan mereka akan kokoh dan tak terceraikan. Baik, sifat yang kedua adalah tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bukan saja monogami tetapi juga tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang memisahkan keduanya. Ya, kita tidak bisa lagi menikah seorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai, menikah lagi, dan seterusnya. Dan ini ditegaskan dalam kitab suci. Ya, bisakah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau batas waktunya sudah dekat. Ya, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai diharapkan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi satu sakramen, satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun. Ya, dan Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami istri sampai maut memisahkan mereka, dan pernikahan mereka akan kokoh dan tak terceraikan. Baik, sifat yang kedua adalah tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bukan saja monogami tetapi juga tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang memisahkan keduanya. Ya, kita tidak bisa lagi menikah seorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai, menikah lagi, dan seterusnya. Dan ini ditegaskan dalam kitab suci. Ya, bisakah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau batas waktunya sudah dekat. Ya, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai diharapkan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi satu sakramen, satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun.
Ya, dan Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami istri sampai maut memisahkan mereka, dan pernikahan mereka akan kokoh dan tak terceraikan. Baik, sifat yang kedua adalah tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bukan saja monogami tetapi juga tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang memisahkan keduanya. Ya, kita tidak bisa lagi menikah seorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai, menikah lagi, dan seterusnya. Dan ini ditegaskan dalam kitab suci. Ya, bisakah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau-kalau batas waktunya sudah dekat. Ya, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai diharapkan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi satu sakramen, satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun. Ya, dan Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami istri sampai maut memisahkan mereka, dan pernikahan mereka akan kokoh dan tak terceraikan. Baik, sifat yang kedua adalah tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bukan saja monogami tetapi juga tak terceraikan. Ya, perkawinan Kristen bersifat tetap, hanya maut yang memisahkan keduanya. Ya, kita tidak bisa lagi menikah seorang untuk jangka waktu tertentu, kemudian bercerai, menikah lagi, dan seterusnya. Dan ini ditegaskan dalam kitab suci. Ya, bisakah kita saling menyerahkan diri dengan syarat, dengan perasaan cemas kalau-kalau batas waktunya sudah dekat. Ya, untuk memberikan landasan yang kuat dalam janji pernikahan, setiap calon mempelai diharapkan Tuhan mengikrarkan kesetiaan mereka kepada satu sama lain sampai maut memisahkan mereka. Suami dan istri dipilih Tuhan untuk menjadi satu sakramen, satu bagi yang lain. Jadi mereka diangkat menjadi tanda kehadiran Kristus yang selalu menguduskan, menguatkan, dan menghibur tanpa memasang syarat apapun. Ya, dan Kristus sendiri dengan setia menyertai dan menolong suami istri sampai maut memisahkan mereka, dan pernikahan. Baik, demikian saja materi kita tentang perkawinan hari ini. Nanti tugas Anda bisa lihat dalam penyampaian lain. Ya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Semoga kedua suami istri Katolik semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, demikian saja materi kita tentang perkawinan hari ini. Nanti tugas Anda bisa lihat dalam penyampaian lain.